Sebagai upaya untuk terus mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam di wilayah Kabupaten Kuningan, maka peletakan batu pertama dari pendirian Masjid Zainal Abidin yang menjadi bagian dari Pondok Pesantren Al-Mutawali II ini diharapkan akan menjadi sebuah peningkatan dan tentunya harapan besar bagi masyarakat Kuningan untuk mencetak putra-putri terbaik generasi dengan iman, takwa, dan teknologi. Peletakan batu pertama pendirian Masjid Zainal Abidin selain dihadiri oleh santri dan para orang tua santri, tokoh masyarakat, Ketua PCNU Kabupaten Kuningan, perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, para dewan pengawas seperti Profesor Dr. H.E. Sugianto SAMH, Ketua Al-Taqwa Center Kota Cirebon, Dr. Haji Ahmad Yani MAG. Acara pertama diisi dengan tausiah yang dilanjutkan dengan beberapa sambutan. Dan kita cepat-cepat supply. Siap, yakin. Ini jalan menuju sejahtera, masuk masjid sama. Belakangnya Profesor Doktor, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Yang masuk masjid tidak ada jenderal, tidak ada kopral. Yang masuk masjid insinyur, tukang batikur, si Mansur sama. Yang masuk masjid pakai sendal cepit, pakai sendal karpil sama. Artinya bahwa masjid adalah tempat kebersamaan, maka di masjidlah insya Allah dibangun atas dasar dakwah, maka fungsi masjid adalah untuk ibadah. Siapapun orang yang bangun masjid, ganjaran beribadah. Nanti kalau Selain dihadiri oleh beberapa tokoh Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kota Cirebon, yang lebih istimewa lagi adalah peletakan batu pertama pembangunan Masjid Zainal Abidin Pondok Pesantren Al-Mutawali II ini dihadiri oleh Bupati Kuningan. Bupati Kuningan Haji Acep Purnama SHMH disambut oleh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mutawali II yang terletak di Desa Pataragan, Kecamatan Pancal, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kebahagiaan tersendiri Kiai Haji Nunung Abdullah Dunun di usianya yang ke-80 ini, Bupati Kuningan bisa menghadiri peletakan batu pertama dari pembangunan Masjid Zainal Abidin Pondok Pesantren Al-Mutawali II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya cintai, para kiai, alim ulama, para ajengan yang pas ini hadir. Punten barangkali tidak disebut satu persatu. Ini ada Bapak Ketua MUI,
ada dari pemerintah Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, terima kasih Kang. Juga Bapak Ketua PCNU Bapak Kiai Haji Aam yang barusan terpilih kembali untuk memimpin Nahdlatul Ulama. Atas kepercayaannya saya aturkan selamat. Ya, tepuk tangan. Hidup Pak Aam bersama keluarga besar. Yang saya hormati Kementerian Agama Kabupaten Kuningan atau yang mewakili. Yang saya hormati Camat Pancalang, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Pancalang, Pak Kapolsek Padarami atau Nuhun. Yang saya hormati rekan saya ini Bapak Jiayan dari Basnas. Juga yang saya hormati rekan saya, sahabat saya Kang Robi atau Nuhun. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat Kang UU atau Nuhun. Beliau ahli pendidikan Pak, saya tahu aktif di UPI ya, Win ya, bahkan sering bersama-sama. Kita kemarin meresmikan sekretariat. Marilah. Yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan, Bapak keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mutawali, Bapak Kiai Haji Dunun bersama. Sehingga mohon maaf sekali lagi, bukan tidak hormat, saya hadir terlambat. Dan saya juga berterima kasih, acara sudah dimulai dengan rangkaiannya, diawali dengan doa, dengan tausiah yang semuanya mengajak kepada kita untuk berbuat kebaikan. Tulusnya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mutawali yang hari ini merencanakan pembangunan kampus 2. Mudah-mudahan daerah ini yang biasanya sepi, besok dengan kehadiran Al-Mutawali kampus 2 akan semakin ramai, akan semakin berkembang. Bukan saja dari sisi minat belajar menuntut ilmu, tapi juga perkembangan sosial ekonomi dan lain sebagainya. Itulah yang kita harapkan. Dan ini pun selaras dengan capaian visi Kabupaten Kuningan yang maju, makmur, agamis, pinunjul, berbasis desa. Makmur insya Allah Pak. Mari kita ciptakan nilai-nilai kemakmuran. Mari kita ciptakan, manfaatkan kekalahan apapun yang Allah hamparkan di tengah kita demi kemakmuran. Makmur pengelolaan wilayahnya, makmur pengelolaan pemerintahannya, makmur dalam kegiatan keagamaannya, makmur dalam kegiatan sosial dan lain sebagainya. Agamis tentu saja itu satu hal yang tidak bisa tidak, harus kita jadikan tuntunan dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Insya Allah pinunjul, mari dengan kehadiran kampus ini, dengan kehadiran kampus 1 yang sudah ada, sudah tercetak insan-insan, manusia-manusia yang berilmu dan dididik dengan nilai-nilai hati akhlakul karimah, itu sempurna. Maka dengan sumber daya manusia diiringi nilai-nilai keakhlakul karimahan, ayo kita olah, kita kembangkan, kita sesuaikan dengan situasi kondisi perkembangan yang ada. Bagaimana kita menangkal lajunya pertumbuhan teknologi yang tidak selaras, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai akidah, dengan nilai-nilai kebangsaan. Ini salah satunya dengan ilmu. Di sisi lain ilmu menghasilkan teknologi. Kebalikannya dengan teknologi dalam rangka percepatan pengembangan ilmu. Dulu kita main mesin ketik, sekarang pakai komputer. Dulu yang semula jauh sekarang menjadi dekat. Itu karena ilmu yang menghasilkan sesuatu berbasis teknologi. Dan dari teknologi ini pula kita wajib untuk pengembangan keilmuan-keilmuan yang lainnya. Insya Allah itulah yang
kita harus menyadari bahwa itulah kekuasaan Allah yang tanpa batas. Untuk itu, marilah kita sebagai umatnya, marilah kita menyikapinya dengan arif bijaksana, kita melaksanakannya apa yang baik dan manfaat, kita menghindarinya apa yang tidak baik dan apa yang tidak manfaat. Itu semuanya dengan ilmu. Dan dengan ilmu inilah tidak terlepas dari tuntunan para ustadz-ustadzah, kiai, ajengan para alim ulama. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengaturkan terima kasih kepada keluarga besar Al-Mutawali. Saya mendoakan semoga keluarga besar Al-Mutawali, wabil khusus Bapak Kiai Dunun sesepuh kita yang hari ini terasa telah mewariskan kepada kita, ya, telah mewariskan ilmunya, kemampuannya, pemikirannya yang wajib kita teruskan. Punten saya katakan mewariskan karena kita wajib mewariskan. Walaupun hari ini kita masih ada, berarti kita mempersiapkan, mengestafetkan. Untuk selanjutnya kita bimbing siapapun yang akan menjadi estafeta kepemimpinan, pengelolaan di Al-Mutawali ini. Mari kita patut mensyukuri. Untuk itu kita doakan semoga Pak Kiai Dunun diberikan sehat walafiat, amin ya, panjang umur, bahagia, tingkatkan terus kemampuannya untuk membimbing kami semua. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panama yang nanti ditempatkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Ada bagian pertama, galian 1, galian 2, galian 3, dan galian 4 yang telah ditentukan, yang nanti akan mengisi batu dan juga aduknya yang sudah disiapkan di masjid. Galian yang pertama Al-Quran. Yang pertama Kasepuhan Dr. Andes Kiai Haji Nonong Abdullah Dunun, pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Al-Mutawali, dipersilahkan. Yang kedua Bapak Haji Aceh Purnama SHMH, Bupati Kuningan. Yang ketiga Bapak Dr. Haji Sumanta, Rektor YIM Syekh Nurjati. Yang berikutnya Dr. Kiai Haji Babai Suhaimi. Yang berikutnya Bapak Fauzi dari Kementerian Agama, dan juga Bapak Nanang Sumawi Radi. Pertama adalah Bapak Kiai Haji Aam Aminuddin, Ketua PCNU. Yang kedua Haji Muhammad Robi Suganda MAP, Ketua Yayasan Raihan Al-Ijma, yaitu Bapak Profesor Dr. Sugianto SHMH, pengawas Yayasan Al-Mutawali. Yang berikutnya Kiai Haji Endang Samsudin, Pesantren Samsul Huda Kuningan. Berikutnya Haji Udin Kusnaidi SE, anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Berikutnya Haji Otong Zainal Abidin Miharja, keluarga wakil. Dan berikutnya Haji Yusuf SE, mantan Ketua KNPI Kuningan. Berikutnya galian keempat, Pondasi Tiang Pusaka 4, simbol Al-Qiyas. Yang pertama Dr. Haji Ayus Yusuf MA, pembina Yayasan Al-Mutawali. Dr. Mahbub Nuryadin MAG, Direktur 1 Bidang Dakwah, Wakil Pengasuh Pesantren Al-Mutawali. Berikutnya Kiai Otong Abu Hafsin, Pesantren Timbang, Nurul Huda Timbang. Kemudian Dr. Didi Supriyadi, Kepala Desa Tantalagan ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam.
Mohon untuk berdoa. Sampai 12 iya 60 kali 60 12 50 oh dengan jumlah hari yang lagi disiapkan kalau 40 mana 30 kilo kalau tidak ini dia di badannya makan ayam genap semua tidak ukur yang terakhir bersih itu kamu ya untuk pilih 30 jumlah 60 merupakan semua daripada kemarin daripada hari cuma terasa masjid ini Jenal ayam menara opat 20 meter bakar umat saya ingin alih lapornya Jenal Abidin dan kita ingin meneruskan perjuangan Jenal Abidin yang kebetulan wakil ini orang tuanya namanya Zainal Abidin dan dia adalah orang yang mendewasakan juga dan mulai wakaf di sana Batak sekarang oleh anaknya modal dan dia ini adalah kebetulan dari wakil akhirnya pada di kompes kemudian jadi menjadi direktur kebaris di Polda Banten Putra Kuningan saya itu pada setelah cerita 14 ruang dia 17 Balai Malangnya obat dari dalaman sekitar 20 meter ada sekarang masih dia desain buat nyerida saya nyerida yang dipastikan kita mau gambar pelaksananya kunaon ayeuna nasional masjid ayeuna diletak di tengah September jawab ukuran genap dalam penelitian ya sehat ya sehat jangan pikir masyarakat ayo menjamu hari ini mangga ayeuna juang kawitan mangga masing-masing kita disepatan ada orang naikkan aduk sama ember enak batu dulu Bismillahi masya Allah la quwata illa billah masya Allah Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah masya Allah Bismillahi masya Allah syukru khairu illa Allah masya Allah Bismillahi masya Allah la yadi masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah masya Allah Bismillahi masya Allah la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim Bismillahi tawakkaltu Allah wala hawla wala quwata illa billah Iya Pak. Masing-masing jalan beda. Itu jalan. Jalan sana ya. Tos ya tos. Agak Bos gampang Bos.
Iya. Iya. Pulang dulu. Apa? Ya benar. Dedek. Dedek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Sivitas Akademika YIN Syekh Nurjati Cirebon mengucapkan selamat dengan dibukanya Pondok Pesantren Al-Mutawali kedua. Ini merupakan suatu perkembangan sekaligus merupakan suatu tanggung jawab moral bagi penerus Syekh Mutawali yang memiliki sejarah di Kabupaten Kuningan. Mudah-mudahan pembangunan ini berjalan dengan lancar dan bisa memegang amanah sesepuhnya Syekh Mutawali sebagai guru ulama di Kabupaten Kuningan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat buat Al-Mutawali membuka kampusnya yang kedua, dan selamat ulang tahun juga buat Pak Kiai Dunun yang ke-80. Semoga dengan semangatnya beliau menjadi semangat kami-kami, semangat daripada kami-kami. Ini adalah anak didiknya daripada Al-Mutawali, dan Al-Mutawali selalu menjadi panutan buat kita semua. Begitu kesemangatannya Pak Kiai Dunun, sehingga kami yang masih muda ini merasa malu dengan beliau. Dan sekali lagi, dengan kesemangatannya beliau menjadi semangatnya buat kita semua. Kami dari Yayasan SMK Auto Matsuda, Yayasan Rehan Matsuda, SMK Auto Matsuda, kan, mengucapkan sekali lagi selamat ya buat kampus Al-Mutawali yang kedua. Semoga berkah dan menjadi tolak ukur buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ahmad Yani Hamage, Ketua At-Taqwa Center Kota Cirebon, mengucapkan selamat dan sukses kepada pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mutawali yang pada hari ini telah meletakkan batu pertama untuk pembangunan dan pengembangan kampus Al-Mutawali 2. Semoga lancar, sukses dalam mengembangkan dakwah dunia pendidikan Islam dan masyarakat umat di Kabupaten Kuningan. Sukses, maju selalu untuk Mutawali 2. Aturun bisa. Mana tuh udah isin tuh tetangga pakai tiung atuh, pakai kerudung, ada bareng yang berarti etet tacan dipasan hidayah Pak. Tapi sing sabar. Ulah sutak seeutik gara-gara gitu. Balik ulah, sabar, teras, pendidikan diajarkan. Anak kita terus dan sebagainya, dan itu dakwah. Jadi kalau ada di zaman sekarang istri yang tidak taat kepada suami diajak benar, itu bahwa kata yang paling tepat kami sampaikan adalah dua. Yang pertama adalah luar biasa, dan yang kedua adalah rasa syukur. Mengapa? Karena ini tidak kami duga sebelumnya bahwa para tokoh hadir begitu banyak, dan mereka semuanya menyampaikan ucapan semangat kepada kami untuk bisa membangun kampus 2 ini tanpa henti dan penuh dengan optimisme. Yang kedua, rasa syukur bahwa acara ini berjalan dengan lancar. Mesti ada hambatan sedikit, itu bukan sesuatu yang
sulit, tetapi sesuatu yang sederhana, dan itu semua juga terlewati dengan baik. Dan kami berharap bahwa dengan kehadiran ini menambah semangat kepada kami untuk benar-benar mewujudkan kampus 2 Pondok Pesantren Terpadu Kulliyatul Muallimin Al-Mutawali guna membangun generasi berbasis panca karakter dan membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Panca karakter, jadi di Mutawali ini kita memiliki panca karakter. Panca karakter itu adalah 1 mandiri, 2 soleh, 3 alim, 4 komunikatif, dan 5 penuh impian. Itulah karakter yang akan kami bangun kepada anak-anak. Mereka harus mandiri, mereka harus soleh, mereka harus alim dengan ilmunya, mereka harus bisa menyampaikan tabligh, yang menyampaikan kepada umat tentang kebenaran, dan yang terakhir mereka harus punya visi yang jauh ke depan yang kita sebut dengan penuh impian. Membangun kampus kedua di Matalagan, semoga mendapat keberkahan dan menjadi kebaikan untuk umat di Kuningan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala daerah, atas nama masyarakat Kabupaten Kuningan menyambut baik, apresiasi, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mutawali, lebih khusus kepada Pak Kiai Abdullah Junun bersama seluruh jajaran yang hari ini nadar pelaksanaan pembangunan sebuah masjid dengan nama Jainal Abidin, di mana ini salah satu bentuk perwujudan Kuningan yang agamis. Dan nanti kita bersama dengan itu pula akan berdiri kampus 2 Al-Mutawali. Jadi keterpaduan antara tempat peribadatan dengan tempat pendidikan yang satu sama lainnya tidak bisa terpisahkan, itu akan membuat kesempurnaan kita. Menuntut ilmu dengan membentuk jiwa-jiwa yang berakhlakul karimah, itulah tujuan kita. Ilmu dengan ilmu yang hebat, ilmu yang baik, ilmu yang tinggi dengan nilai-nilai akhlakul karimah itu akan jauh lebih bermanfaat. Selamat kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Agenda pada hari ini sebetulnya adalah peletakan batu pertama. Jadi ini fondasi awal untuk proses pembangunan pondok pesantren yang terpadu. Rencana itu di sini. Dan sekarang ini kan pondok pesantren lagi di Desa Bojong. Ini adalah pondok pesantren terpadu yang lahannya lebih luas dan untuk pengembangan ke depan lebih luas lagi dari sini ke depan. Berarti di sini rencananya selain dibangun masjid, ada infrastruktur apa lagi? Nah, rencananya selain dibangun masjid, kita ini kan akan dibangun komplek pondok pesantren ya. Di situ nanti ada asrama santri, ada ruang kelas, ruang belajar. Dan kalau sekarang kenapa masjid itu, karena memang pusat kegiatan kan sekarang di masjid itu. Kedepannya itu, dan ke depan suatu saat juga di sini akan dibangun sebuah perguruan tinggi ke depannya. Master plan-nya begitu. Nah, harapan ke depan ini kan Pondok Pesantren Al-Mutawali ini kenapa harus bersinergi dengan siapapun ya, baik itu masyarakat sekitar, pemerintah, terus juga dengan lembaga-lembaga lain, karena memang posisi Pondok Pesantren itu sangat strategis dengan fungsi pesantren selain fungsi pendidikan, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi perubahan gitu, dan seterusnya. Itu banyak hal yang bisa dilakukan, dan ini sangat menunjang program-program pemerintah. Artinya ketika kita berkeinginan untuk mengembangkan aspek-aspek tadi, pendidikan dan lainnya, nah ini kan seiring dengan program-program pemerintah. Artinya barangkali nanti pemerintah punya program-program yang bisa disinergikan, itu sangat mungkin untuk dilakukan. Ya, ini kan kalau di awal ketika Pondok Pesantren ini dibangun oleh pendirinya Bapak Kiai Haji Dr. Hasan Abdul itu kan punya visi ke depan, punya master plan ke depan, dan master plan-nya itu Pondok Pesantren ini kan harus semakin luas, semakin besar, dan semakin memberi manfaat bagi kalangan masyarakat. Nah itu kedepannya itu seperti itu, artinya akses kesempatan pembelajaran bagi masyarakat untuk belajar itu semakin terbuka, apalagi dengan spirit dari Pak pendiri Pak Kiai Haji itu salah satunya adalah kita sangat memperhatikan kalangan anak-anak yatim piatu. Nah itu karena itu yang menjadi awal cikal bakal pondok ini didirikan.
kita dari dulu itu. Jadi memang kita memberi kesempatan belajar untuk para santri-santri, salah satunya dari kalangan yang tadi yatim piatu yang kurang secara ekonomi. Prioritas perhatian. Itu jadi salah satu prioritas utama dari program pondok pesantren. Jadi di Kuningan itu kurang lebih ada 200 pesantren. Itu ada 200 pesantren dan ada ribuan santri yang ada. Nah, kehadiran Pondok Pesantren Al-Mutawali di Desa Patalagan ini bagian kecil untuk mengisi ruang-ruang kesempatan belajar bagi masyarakat, khususnya di Desa Patalagan ini. Karena memang kalau kita lihat literasi, kemampuan seperti baca tulis Al-Quran, pemahaman tentang agama, itu kan hari ini kan semakin kurang ya. Artinya dengan kehadiran pondok pesantren ini akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberi anak-anaknya untuk belajar di pondok pesantren dengan berbagai macam ilmunya, dengan kurikulumnya yang ke depan mudah-mudahan dengan kita merencanakan kurikulum di pondok pesantren ini, anak-anak lulusan pondok pesantren itu bisa mandiri. Selain secara ilmu agama bagus, ilmu umum juga bagus, secara kemandirian ekonomi juga bagus. Karena memang di Pondok Al-Mutawali juga kita mengembangkan konsep-konsep bisnis untuk membangun kemandirian santri melalui kewirausahaannya. Itu salah satu yang sedang dirancang di Pondok Pesantren Al-Mutawali ini. Amin. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tim liputan melaporkan.